Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita usia yang panjang hingga saat ini kita masih diamanahkan Allah kesempatan untuk melanjutkan langkah-langkah syukur insyaallah ta'ala, untuk melanjutkan langkah-langkah ubudiyah di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kajian Asmaul Husna memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-61. Nama Allah yang ke-61, yaitu nama Allah Al-Halim, yang artinya dalam bahasa Indonesia Maha Lembut. Cuman sekali lagi, Maha Lembut hanya makna umum dari Al-Halim. Adapun makna yang lebih dalam tidak terwakili dengan makna Maha Lembut itu. Insyaallah nanti akan kita lihat apa sesungguhnya makna dari nama Allah Al-Halim. Tapi secara global artinya adalah Maha Lembut. Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Al-Halim sebanyak 11 kali. 11 kali. Salah satunya adalah pada ayat 235 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'alamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa Allah mengetahui semua yang ada dalam fikiran kalian. Fahdharu, maka berhati-hatilah kalian. Wa'lamu, dan ketahui pula bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melihat fikiran Anda sehingga tidak satu pun yang tertutup bagi Allah. Semua yang ada dalam hati, dalam fikiran Anda bagi Allah semuanya terbuka sejelas-jelasnya. Saat ini, siapa yang Anda benci dalam hati Anda? Siapa yang Anda dendam dalam fikiran Anda? Saya tidak tahu, tapi bagi Allah Azza wa Jalla, dendam dan benci dalam fikiran Anda bagi Allah itu nampak sangat jelas sekali. Atau misalnya rencana dosa apa yang saat ini tersimpan dalam fikiran Anda, bagi Allah Azza wa Jalla semua keinginan-keinginan dosa ini bagi Allah itu terbuka, semuanya Allah lihat. Maka Allah berfirman, wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi qulubikum. Ketahuilah semua isi hati, isi pikiran dan isi jiwa kalian semuanya jelas bagi Allah.
Fahdharu, kata Allah, maka hati-hati kalian. Sebab kalau kotoran-kotoran pikiran itu tidak segera dibersihkan, dia akan keluar. Kalau rencana-rencana dosa itu tidak segera dibersihkan, dia akan keluar. Misalnya dendam dan kebencian, permusuhan itu nggak segera dibersihkan, dia akan keluar. Maka Allah berfirman, fahdharu, waspadalah kalian terhadap pikiran kalian, karena pikiran kalian akan menjadi ucapan kalian. Waspadalah dengan pikiran kalian, karena pikiran kalian akan menjadi perilaku kalian. Tidak ada kejahatan melainkan berpangkal dari pikiran yang kotor. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, semua isi pikiran kalian jelas bagi Allah, maka hati-hatilah. Lalu bagian akhir ayat ditutup dengan wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Allahu Akbar. Allah ingin katakan kepada antum semua, aku tahu pikiranmu, tetapi aku melihat pikiranmu dengan ampunanku dan kelembutanku. Aku tahu isi hati kalian, namun aku melihat dan mengetahui isi hati kalian, aku melihatnya dengan ampunanku dan dengan kelembutanku. Kalau setiap kita dihukum oleh Allah dengan isi pikirannya, tidak ada lagi yang hidup di antara kita jemaah sekalian. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, pikiran kalian yang menyimpan banyak keburukan-keburukan itu, aku tahu semuanya, namun aku melihatnya dengan ampunanku dan dengan kelembutanku. Baik. Di antara ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Halim adalah ayat 263 dalam surat Al-Baqarah juga. Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ucapan-ucapan baik dan maaf kalian terhadap peminta-minta, kata Allah, lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya lagi Maha Lembut. Ayat 263 surat Al-Baqarah ini meminta Anda melakukan dua hal di hadapan peminta-minta. Perintah Allah yang pertama, qaulun ma'ruf. Peminta-minta yang ada di hadapanmu, berikan ia ucapan yang baik. Berikan ia ucapan yang baik. Nomor dua, Allah berfirman, wa maghfiratun, berikan ia maaf. Karena peminta-minta ini mungkin mengusik ketenangan Anda. Kita lagi enak-enak makan, tiba-tiba gedar-gedor pagar kita. Kita kira ada paket datang, ternyata cuma peminta-minta. Tidak ada peminta-minta yang membuat Anda nyaman. Semua peminta-minta membuat Anda terusik. Maka Allah memerintahkan Anda melakukan dua hal di hadapan orang-orang yang meminta-minta. Pertama, qaulun ma'ruf, berikan peminta-minta ini ucapan yang baik. Wa maghfiratun, yang kedua, berikan peminta ini maaf. Kenapa Anda perlu memberikannya maaf? Karena tidak ada peminta-minta yang membuat Anda nyaman. Kadang-kadang lihat modelnya pun awak sudah setengah emosi. Badannya bagus, badannya tegap, enggak seperti kita asam urat. Tahu-tahu minta-minta begini. Kadang-kadang pakai maksa lagi minta-mintanya. Maka Allah berfirman, wa maghfiratun, berikan hal kedua kepada para peminta-minta, yaitu berikan mereka maaf. Allah berfirman, dua hal ini, Anda berikan ucapan yang baik dan Anda berikan maaf atas
ketidaknyamanan Anda oleh sikap peminta-minta, kata Allah, dua hal ini khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Itu lebih baik daripada kalian memberi tapi nyakitin. Anda memberi disertai dengan ucapan-ucapan yang nggak baik. Misalnya Anda kasih gitu, lalu Anda bilang, besok-besok Anda lebih giatlah bekerja. Kan nggak pantas begini-begini. Nah, maka jamaah sekalian, Allah berfirman, dua hal Anda berikan kepada peminta-minta, yaitu ucapan yang baik. Yang kedua, maaf, lebih baik daripada kalian memberi bersedekah, tetapi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, perhatikan, akhir ayat ini sangat cocok dengan awal ayat. Awal ayat Allah perintahkan Anda yang kaya, Anda yang punya uang, agar ucapkan yang baik dan berikan maaf. Setelah Allah memerintahkan Anda hal itu, lalu Allah berbicara tentang dirinya. Wallahu ghaniyun halim. Allah maha kaya, halim lembut. Allah maha kaya dan Allah lembut dalam kekayaannya. Jadi jangan sampai kekayaan di tangan kalian membuat kalian kasar, membuat kalian menyakiti orang. Kata Allah Azza wa Jalla, akulah ghaniyun yang maha kaya, tetapi aku genggam kekayaan itu halim dengan kelembutanku. Jadi kalau kekayaan menghilangkan kelembutan, ini bakal malapetaka. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla memegang kemahakayaannya? Allah menjawab, ghaniyun halim. Allah maha kaya, Allah maha lembut. Artinya, kekayaan Allah dan kelembutan Allah nyatu, tidak terpisah. Di dalam kekayaan Allah ada kelembutan Allah, tidak terpisah. Baik. Nama Allah Al-Halim, insya Allah akrab dengan Anda, terlebih Anda yang pernah dan sering mengalami kesulitan. Karena di antara zikir yang diajarkan Nabi kita dalam situasi sulit adalah menyebut nama Al-Halim. Coba sebutin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Allah yang maha penyayang itu tahu betul kalau kita lemah di dalam kesulitan kita. Semua kesulitan melemahkan. Allah katakan, berikan aku kesulitanmu biar aku yang menyelesaikannya. Caranya, sebut namaku dalam kesulitanmu. La ilaha illallah al-azimul halim. Sampai akhir. Apabila nama Allah telah Anda sebutkan dalam kesulitan, itulah cara hamba yang lemah ini melimpahkan kesulitan ini di depan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau misalnya Allah mengatakan, berdoalah sesuai dengan kesulitanmu. Kalau kesulitanmu uang, doanya silah doa. Kalau kesulitanmu soal kesehatan, berdoa yang berbeda. Oh, tidak begitu Allah Azza wa Jalla. Allah ajarkan Anda satu zikir untuk semua kesulitan sehingga Anda menemukan kemudahan. Allah berikan Anda nikmat. Allah nggak katakan, pujilah aku atas nikmat sesuai dengan nikmatnya. Sehingga kalau nikmatnya ada 100, pujilah aku dengan 100 macam pujian. Allah tidak membebani kita seberat itu. Allah mengatakan, berapa ribu pun nikmat, cukuplah kalian memujiku dengan alhamdulillah. Kalau mau lebih panjang sedikit, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi maksud saya, di antara kasih sayang Allah, Allah ajarkan satu zikir alhamdulillah untuk semua nikmat. Dan Allah tidak memerintahkan agar setiap nikmat ada zikir, ada doa khususnya, ada pujian khususnya. Supaya apa? Supaya kita menemukan kemudahan memuji Allah. Begitupun di dalam kesulitan, Allah nggak katakan
bacakanlah zikir yang berbeda di setiap kesulitan yang berbeda. Itu akan membuat kita sulit. Tapi Allah mengatakan, cukuplah bacakan satu zikir untuk semua kesulitan. Kesulitan hutang piutang, la ilaha illallah al-azimul halim, sampai akhir. Kesulitan bahwa Anda difitnah orang, la ilaha illallah al-azimul halim. Tapi kan ada doa-doa lain, zikir-zikir lain. Betul, ada zikir-zikir lain. Tapi sekiranya satu zikir pun untuk semua kesulitan Anda itu sudah cukup. Baik, jadi nama Al-Halim akrab dengan kita karena nama ini zikir kita dalam kesulitan. Anda naik kendaraan, tiba-tiba macet luar biasa, Google Map menampakkan warna merah hati. Sementara Anda nggak boleh terlambat sampai tujuan. Akan fatal kalau Anda terlambat. Jamaah sekalian, Anda nggak usah stres dengan kesulitan itu. Stres Anda nggak menyelesaikan apa-apa, percayalah. Stres Anda hanya menaikkan asam lambung saja. Karena katanya siapa orang yang asam lambung suka naik? Salah satunya adalah orang yang emosional. Saya yakin Anda nggak emosi terhadap anak istri, tapi di jalan raya kan luar biasa juga. Nah, jadi Anda yang terjebak macet yang sangat luar biasa itu, sebut nama Allah, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Apa sesungguhnya makna dari Al-Halim ini? Penulis buku kita menafsirkan makna Al-Halim dari tulisan Imam Al-Khattabi. Kata Imam Al-Khattabi, Al-Halim artinya maha lembut, dhus safhi wal anah. Dialah yang maha menangguhkan lalu memaafkan. Anda berdosa hari ini, ternyata Allah tangguhkan hukuman. Tidak dihukum hari ini, esok pun tak dihukum juga, lusa pun tak dihukum juga, minggu depan bahkan Allah memberikan Anda maaf. Itulah Al-Halim, bahwa Anda tidak tergesa-gesa mengampuni, dan bahkan ujung-ujungnya Anda tidak tergesa-gesa menghukum, bahkan ujung-ujungnya memaafkan. Itu dinamakan Al-Halim, bahwa Allah tidak pernah tergesa-gesa menghukum hamba atas kesalahannya, melainkan ditunda, ditangguhkan, bahkan ujungnya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allahu Akbar, bagus sekali. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma la taf'alun. Allah berfirman, Allah menerima taubat atas dosa-dosa kalian, tetapi Allah memaafkan dosa yang kalian tidak taubati. Maksudnya begini, kita ini punya dua dosa. Sebagian dosa kita telah taubati. Bagaimana dengan dosa yang kita nggak ingat dan kita tidak taubati? Allah maafkan. Beberapa ayat kemudian Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah-musibah kalian, hukuman Allah atas kesalahan kalian, tetapi yang lebih banyak kesalahan kalian dibiarkan dan tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Allah hukum Anda atas dosa Anda, betul. Tapi dosa yang tidak dihukum oleh Allah, wa ya'fu an katsir, jauh lebih banyak. Allah hukum Anda atas 1, 2, 3 dosa. Tapi dosa yang Allah tidak hukum Anda, itu mungkin 3.000. Baik jemaah sekalian, inilah makna Al-Halim, yang maha menangguhkan hukuman dan ujungnya memaafkan. Ini makna Al-Halim. Allah maha lembut. Kelembutan Al-Halim
bahwa Allah tidak tergesa-gesa hukum, bahkan kemudian Allah memberikan semua. Inilah Al-Halim. Kita lanjutkan. Imam Al-Khattabi mengatakan la yastafizzuhu ghadab. Allah tidak pernah dikuasai kebenciannya atas kesalahan kita. Ini orang-orang yang melakukan syirik, Allah benci mereka. Tapi apakah Allah dikuasai oleh kebencian itu? Tidak pernah Allah dikuasai oleh kebencian. Bahwa Allah punya benci terhadap orang-orang jahat, iya, Allah benci mereka. Tapi bahwa Allah dikuasai kebencian karena Al-Halim. Karena Ali adalah Allah yang ketiga benci pun tidak dikuasai oleh kebencian. Beda banget dengan kita. Kita kalau udah kebenci dengan seseorang, sering sekali kebencian itu menguasai diri kita, sehingga tidak lagi ada maaf, sehingga tidak ada lagi kebaikan. Maaf saya, kebaikan saya udah hilang dalam kebencian. Baik. Jadi Al-Halim, kata Imam Al-Khattabi, bahwa Allah ketika benci tidak pernah dikuasai oleh kebencian. Selanjutnya Imam Al-Khattabi mengatakan wala yastakhiffuhu jahlu jahil. Dan Allah yang maha lembut tidak pernah merasa direndahkan karena kebodohan orang-orang bodoh. Anda nih, kalau ada orang yang macam-macam, yang pertama kali Anda rasakan, kamu nggak ngormatin saya, kamu nggak menghargai saya. Al-Halim itu, kata Imam Al-Khattabi, bahwa Allah tidak pernah merasa tidak dihargai oleh orang-orang yang berdosa. Ini apa namanya? Ini orang-orang yang melakukan dosa. Apakah Allah merasa ini orang nggak ngargain saya? Enggak, Allah nggak pernah melihat hamba yang berdosa dengan pandangan itu. Ini seorang hamba yang korupsi, ini seorang hamba yang melakukan syirik, ini seorang hamba yang kufur. Pernahkah Allah melihat mereka lalu Allah berkata, kalian semua enggak menghargai aku. Kau tidak menghargai aku dengan kufurmu, kamu tidak menghargai aku dengan dosamu. Enggak. La yastakhiffuhu jahlu jahil. Allah tidak pernah merasa tidak dihargai disebabkan karena dosa. Kita saja yang ketika ada orang salah, kita ngerasa orang ini nggak ngargain saya. Ketika ada orang yang nyakitin kita, kita mengatakan orang ini memang nggak hormat dengan saya. Adapun Al-Halim, kata Imam Al-Khattabi, la yastakhiffuhu jahlu jahil. Allah tidak merasa direndahkan oleh dosa para pelaku dosa. Kalian berbuat dosa, namun aku tidak merasa direndahkan dengan dosa kalian. Itulah Al-Halim. Jemaah sekalian, berikutnya Imam penulis kita dalam buku menukil sambungan berikutnya adalah ucapan Imam Al-Halimi. Imam Al-Halim mengatakan halimun amman asahu. Allah lembut terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi kalau terhadap orang-orang yang berdosa Allah berikan kelembutannya, apalagi kepada Anda yang berjuang menjauhi dosa. Jadi jangan sampai Anda suudzon, saya telah berdoa Allah nggak ngasih, saya dalam kesulitan Allah tidak menolong. Di mana kelembutan Allah? Sekali lagi, Allah berikan kelembutannya bahkan kepada pelaku-pelaku dosa. Lalu kenapa Anda suudzon Allah tidak memberikan kelembutannya padahal Anda menjauhi dosa? Imam Al-Halimi mengatakan, bagaimana kelembutan Allah terhadap pelaku dosa? La yahbasu an'amahu wa la afdalahu an ibadihi li ajli dhunubihim. Kelembutan Allah, halimnya Allah terhadap para pendosa, lihatlah bahwa dosa-dosa mereka ternyata tidak menghentikan nikmat untuk mereka. Ini orang-orang yang berdosa ini tetap Allah berikan mereka kehidupan. Orang-orang yang berdosa ini
tetap Allah berikan mereka kesehatan. Ini pelaku-pelaku dosa ini, Allah biarkan bisnis mereka tetap maju. Inilah Al-Halim. Bahkan terhadap pelaku dosa sekalipun, Allah tidak mencabut kelembutannya. Makanya walau hamba-hamba ini tiada hentinya berdosa, Allah pun tiada hentinya tetap memberi. Raja'a taubatihim, kata Imam Al-Halimi, kelembutan-kelembutan Allah di atas dosa-dosa agar kita menemukan jalan yang lebih mudah untuk bertaubat. Karena orang-orang yang berfikir, orang-orang yang sadar, mereka melihat betapa baiknya Allah dan betapa jahatnya saya. Di titik itulah hati ini akan terpanggil untuk bertaubat. Baik. Penulis berkata bahwa nama Al-Halim dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan Al-Ghafur. Misalnya tadi dalam ayat 235 dalam surat Al-Baqarah, wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Nanti di bawah juga kita lihat. Allah selalu gandengkan Halim dengan Ghafur. Halim maha lembut, Ghafur maha pengampun. Kenapa digandengkan? Halim artinya Allah tunda. Allah tidak tergesa-gesa menghukum kalian atas dosa. Ghafur, ujung-ujungnya Allah memaafkan. Nah, ini kemahabaikan Allah Azza wa Jalla. Anda berdosa dan Allah nggak tergesa-gesa, Halim, bahkan ujungnya Allah ampuni, Ghafur. Makanya selalu digandengkan Ghafurun Halim atau Halimun Ghafur. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, lantas apa saja ibadah kita berhubungan dengan nama Al-Halim? Jemaah sekalian yang saya hormati, ibadah yang pertama, renungilah dan lihatlah setiap kelembutan Allah kepada Anda. Dalam dalam banyak ayat Al-Quran, salah satu contohnya dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, Tuhan kalian, Allah kalian maha pengampun lagi maha penyayang. Seandainya Allah menghukum kalian di setiap kalian berdosa, kalian tidak ada lagi di muka bumi. Ada dosa yang dihukum tapi itu sedikit. Mayoritas dosa-dosa kita tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya setiap kali kalian berdosa dihukum oleh Allah, tidak lagi ada di antara kalian yang hidup. Kalian semua sudah mati. Kalian hidup sampai sekarang karena mayoritas dosa kalian aku tidak hukum. Aku hukum kalian, iya, tapi hanya untuk segelintir dosa. Jadi kalian masih hidup, kalian masih sehat walafiat, rezeki tetap datang siang dan malam. Kenapa kata Allah Azza wa Jalla? Karena aku hanya menghukum sebagian kecil dosa. Kalau setiap dosa kalian aku hukum, pasti kalian sudah tidak hidup lagi di muka bumi. Nah, maka ibadah kita jamaah sekalian, nomor satu, kenalilah Allah dengan sifat yang satu ini. Kenalilah Allah, yakinlah kepada Allah tentang sifat yang satu ini. Selalulah yakin bahwa Allah maha lembut dengan segala musibah saya. Allah maha lembut dengan sakit yang saya alami. Allah maha lembut walau dengan hutang-hutang yang belum lunas juga. Kadang-kadang kemahalembutan Allah ini tidak nampak kalau kita sudah berada dalam kesulitan.
Kita bahkan ragu dengan kelembutan Allah. Ya Allah, di mana kelembutanmu ketika aku dihina orang-orang lain? Ya Allah, di mana kelembutanmu ketika aku letih dengan hutang piutang ini? Ya Allah, di mana kelembutanmu? Hari-hari sakit ini sangat panjang. Jemaah sekalian, inilah kebanyakan kita. Kelembutan Allah menjadi tak nampak saat kita jatuh dalam ujian-ujian Allah. Ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Begitu Anda jatuh terhadap ujian Allah, yang pertama kali lihat kelembutan Allah dalam ujian itu. Kelembutan yang pertama, bahwa ujian Anda ternyata lebih sedikit daripada ujian orang lain. Ujian kamu apa? Saya punya hutang. Berapa hutangmu? 100 juta. Kalau si fulan 1 miliar. Tuh. Apa ujian Allah atas kamu? Saya sakit. Sakitnya apa? Saya mengalami gula darah. Oh, kalau si fulan gula darahnya bagus, gula darahnya luar biasa, kolesterolnya luar biasa, alam usaha luar biasa. Jadi ternyata jamaah sekalian, dengan ujian-ujian ini, kelembutan Allah itu tidak hilang. Bahkan dengan ujian-ujian ini Allah lembut. Ketika Allah uji Anda, lebih kecil daripada ujian orang lain. Dan kelembutan Allah dalam ujian, bahwa Allah berikan ujian saat yang bersamaan Allah berikan Anda sabar. Itu kelembutan Allah. Allah berikan Anda ujian, bersamaan dengan sampainya ujian Allah pun mengirimkan Anda kesabaran. Itu kelembutan Allah Azza wa Jalla. Di antara kelembutan Allah Azza wa Jalla dalam ujian, Allah berikan Anda ujian, tapi kemudian ujian ini mengembalikan Anda kepada Allah. Dengan ujian ini, lisan Anda terus-menerus menyebut nama Allah. Dengan ujian ini, Anda bentangkan tawakal di depan Allah. Dengan ujian ini, doa-doa Anda pun tidak henti-hentinya di depan Allah Azza wa Jalla. Ujian yang membuat Anda menyebut nama Allah, ujian yang membuat Anda panjang doa di depan Allah, ujian yang membuat Anda menyandarkan diri dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ujian ini subhanallahil azim, ini adalah kelembutan Allah Azza wa Jalla. Karena terus terang saja, keadaan-keadaan baik sering tidak membuat kita kembali kepada Allah. Dalam keadaan baik, sehat baik, uang baik, bisnis baik, biasanya lisan ini kering, nama Allah jarang. Biasanya doa-doa di depan Allah pun sedikit. Biasanya tawakal kepada Allah pun jarang. Makanya coba Anda renungkan jamaah sekalian. Seandainya tidak ada ujian, akan hilang banyak ibadah dari Anda. Karena banyak ibadah hanya ada dalam ujian. Ibadah sabar adanya kalau Anda diuji. Tawakal adanya dalam ujian Anda juga. Jadi kalau Anda menolak ujian, Anda menolak sejumlah pintu-pintu surga itu. Yang terpenting jamaah sekalian, tidak usah takut ujiannya, tapi takutlah kalau Allah tidak berikan sabarnya. Takutlah kalau Allah tidak memberikan tawakalnya. Takutlah kalau Allah tidak gerakkan lisan Anda untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, saya ingin katakan, janganlah terburu-buru suudzon kepada Allah dengan ujian-ujian Anda. Karena ternyata apapun ujian Anda, di dalam ada kelembutan Allah. Apapun ujian Anda, di dalamnya ada halim, kelembutan Allah. Allah lembut dalam ujian karena ujian ini lebih sedikit dibanding orang lain. Orang tua saya wafat. Siapa? Ayah. Kalau si fulan ayah ibunya udah meninggal. Coba lihat betapa lembutnya Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, orang-orang beriman ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka faham Islam, mereka akan sadar bahwa hadir kita di atas kehidupan ini untuk menjalani ujian. Anda tidak hadir untuk menemukan surga Anda, tidak. Ingat, dunia ini tidak pernah memberikan Anda surga, tapi dunia ini memberikan Anda ujian. Karena Anda tahu bahwa dunia ini tempat ujian, seharusnya Anda nggak kaget dengan ujian itu ketika datang. Datang ujian kematian orang-orang dekat, datang ujian bisnis terganggu, datang ujian bahwa Anda dihina orang lain. Mestinya Anda nggak kaget dengan ujian ini.
Karena sejatinya Anda pun sadar bahwa hadir Anda di atas kehidupan ini untuk melewati ujian itu dengan baik. Itu dunia, untuk melewati ujian. Dan Allah Maha Bijaksana. Ketika Allah memberikan Anda ujian, berbeda dengan ujian fulan, berbeda dengan ujian fulan. Ya, maka ada orang yang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang nakal, ada orang yang diuji oleh Allah dengan tetangga yang nakal, ada orang yang diuji oleh Allah dengan bisnis yang kurang menentu. Apa yang menjadi dunia Anda, itu ujian Anda. Kalau Anda berdagang, tidak mungkin diuji Allah Anda dengan dunia lain. Ini kelembutan Allah pula, bahwa Allah menguji Anda sesuai dengan dunia Anda. Bayangkan kalau Anda cuma pedagang, tiba-tiba orang demonstrasi di depan warung Anda. Tapi kan tidak terjadi begitu. Ujian Anda sebagai pedagang, ya dagang itulah ujian Anda, karena memang itu dunia Anda. Bukankah itu kelembutan Allah? Mereka penguasa-penguasa, Allah uji Anda beda dengan ujian kita sebagai rakyat. Maka di antara kelembutan Allah dalam ujian, Allah tidak pernah menguji seseorang kecuali sesuai dengan dunianya. Anda seorang sopir, nah ujian Anda di atas kendaraan Anda. Ya, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi jangan bersuudzon saat Allah menempatkan Anda dalam ujian. Halimnya Allah, lembutnya Allah ada dalam ujian itu. Maka berfikirlah, merenunglah. Karena ujian ini tidak menghilangkan status halimnya Allah. Status kelembutan Allah itu tidak hilang dengan ujian. Misalnya pun Allah uji Anda dengan 10 ujian, halimnya Allah apakah berubah? Tidak, jamaah sekalian. Status Allah sebagai Al-Halim tidak hilang walau dengan ujian berapapun banyaknya. Baik, jemaah sekalian, tentu ini ibadah yang pertama ya. Oleh karena Allah Al-Halim, selalulah husnuzan. Jangan sampai Anda tidak melihat lembutnya Allah hanya dengan ujian yang sangat kecil. Kemudian ibadah yang kedua, Allah Al-Halim Maha Lembut, Anda pun berjuanglah menjadi seorang yang halim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ashaj ibnu Abdul Qais. Nabi kita bersabda, wahai Ashaj, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa Rasul. Kata Nabi SAW, wahai Ashaj, kamu punya 2 sifat benar-benar sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama al-hilm, yang kedua al-anat. Sifat pertamamu yang paling dicintai oleh Allah, bahwa kamu orang yang sangat lembut, bahwa kamu tidak orang yang temperamen, bahwa kamu bukan orang yang emosional, kamu orang yang lembut dan jauh dari emosi. Sifatmu yang kedua benar-benar dicintai oleh Allah, al-anat, bahwa kau bukan tipe orang yang selalu terburu-buru. Nah, ini 2 sifat ini, kelembutan dan tidak terburu-buru, ini 2 sifat ini biasanya nyatu, enggak pisah. Lawannya pun begitu, emosi dan terburu-buru itu biasanya nyatu juga. Orang emosi pasti terburu-buru, orang yang terburu-buru pasti emosi. Ashaj ibnu Abdul Qais, beliau memiliki 2 sifat dicintai Allah. Pertama, kamu adalah orang yang lembut, tidak emosional, dan yang kedua, kamu orang yang jauh dari kebiasaan terburu-buru. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, Allah Al-Halim, berjuanglah untuk menjadi seorang hamba yang halim. Nah, ya, kita kumandangkan azan sebentar. Di antara nabi yang disifati oleh Allah dengan halim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ayat 114 dalam surat At-Taubah,
Allah sifati Ibrahim alaihi salam dengan sifat halim. Konteksnya apa? Konteksnya bahwa ayah Nabi Ibrahim, seperti Anda tahu, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Ayah Nabi Ibrahim alaihi salam tetap memilih kekufuran. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam terus-menerus meminta kepada Allah agar Allah berkenan memaafkan sang ayah. Karena saat itu Nabi Ibrahim belum dilarang beristighfar untuk ayahnya yang kafir. Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim." Istighfar Ibrahim untuk ayahandanya adalah satu janji yang memang dia janjikan kepada ayahnya. Tapi ketika nyatalah bagi Ibrahim, bagi sang ayahanda tetap enggak akan mau menerima tauhid dan kebenaran, akhirnya Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim adalah seorang yang lembut dan seorang yang halim. Ketika Nabi Ibrahim istighfar untuk ayahnya yang kafir sebelum dilarang oleh Allah, Allah mengatakan istighfar Ibrahim untuk ayahnya halim adalah kelembutan. Oleh sebab itulah saya katakan, di antara ibadah kita terhadap nama Al-Halim agar Anda berjuang menjadi seorang yang halim. Kapan Anda dinamakan halim? Saat Anda mampu melawan emosi. Ya, orang-orang yang suka marah tidak dinamakan halim. Hilangnya marah ini jamaah sekalian melalui satu proses mujahadah sampai akhirnya Anda menjadi seorang yang halim. Jadi tidak akan hilang emosi Anda kalau Anda nggak berjuang menjadi halim. Halim inilah yang menghilangkan emosi Anda. Nah, manusia dalam hal marah ada 3 macam. Pertama, ada orang yang nggak punya marah sama sekali. Anaknya diganggu, istrinya diganggu, dia tidak marah sama sekali. Manusia seperti ini kata ulama kita hadza hayawan. Ini si hewan ini. Tidak ada marahnya sama sekali. Tapi ada juga orang-orang yang memang marahnya luar biasa. Luar biasa dalam arti marah-marahnya tidak tunduk kepada akal sehat, juga tidak tunduk pada keimanan. Jadi kalau marah Anda di luar akal sehat atau marah Anda di luar keimanan, ini pun penyakit. Jadi yang terpuji adalah nomor 3. Anda harus tetap marah. Tetapi marah Anda harus sesuai akal sehat. Nomor 2, harus sesuai dengan keimanan. Anak Anda nggak sholat misalnya, sesuai keimanan Anda harus marah. Itu harus Anda harus marah. Ketika di jalan misalnya seseorang berusaha zalim sampai Anda mengalami keadaan yang buruk, di situ Anda harus marah dan itu akal sehat. Supaya apa? Supaya Anda lepas dari kejahatan orang tersebut. Jadi inilah patokan marah yang dibenarkan dalam agama. Bahwa Anda marah disebabkan karena akal sehat dan disebabkan karena iman. Saya lihat ada satu buku ditulis seorang bernama Abu Islama. Beliau mengatakan 40 marahnya Rasulullah. 40 mauqifan ghadiba fiha Nabi SAW. Yang artinya Nabi kita SAW dengan kelembutannya yang luar biasa, tapi ada situasi-situasi iman di mana beliau marah. Saya berikan Anda contoh. Sekali waktu Yahudi menjumpai Nabi SAW. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, berapa lama Allah menciptakan bumi? Berapa lama Allah menciptakan langit? Nabi kita tidak menjawab, tapi beliau SAW membacakan ayat Al-Quran. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha
wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhan faqala laha wa lil ardi itiya taw'an wa karaha qalata atayna ta'in fasawwahunna 7 samawatin fi yawmayn wa awha ila kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Nabi bacakan ayat ini kepada Yahudi. Artinya, wahai Yahudi, Allah ciptakan dunia ini 2 hari. Setelah itu Allah mengisi bumi ini dengan tambang, dengan air, dengan segala kebutuhan manusia. Kemudian Allah ciptakan pula gunung-gunung, Allah ciptakan pula kayu-kayu, Allah ciptakan pula sungai-sungai, Allah ciptakan pula lautan. Ini 2 hari. Buminya sendiri diciptakan oleh Allah 2 hari. Kemudian isi bumi diciptakan Allah 2 hari. Isinya maksudnya ada sungai, ada laut, ada gunung, ada pohon, ada tambang, ada air. Itu semuanya diciptakan Allah dalam 2 hari. Kemudian Allah menciptakan langit dan seluruh isinya, malaikat, bintang-bintang, itu diciptakan Allah dalam 2 hari. Jadi total berapa hari? Nabi bersabda, Allah menciptakan bumi Ahad dan Senin. Lalu Allah menciptakan isi bumi Selasa dan Rabu. Kemudian Allah menciptakan langit dan isinya Kamis dan Jumat. Sampai di situ Nabi kita berhenti. Tiba-tiba Yahudi ini nyela. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, hari Sabtu Allah istirahat. Oh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah. Sampai wajah beliau sallallahu alaihi wasallam berubah. Beliau mengatakan, beliau marah, tapi marahnya dengan Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa. Begitu si Yahudi mengatakan, Muhammad, hari Sabtu Allah istirahat. Nabi kita marah, wajah beliau berubah, tapi di dalam marah itu beliau marah dengan kalamullah. Beliau mengatakan, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Kami telah ciptakan langit dan bumi dan isinya dalam 6 hari, wa ma massana min lughub, dan sedikit letih pun tidak terasa oleh kami. Jadi kalau Allah tidak letih berarti Allah tidak perlu istirahat. Jadi di sini Anda lihat ada satu situasi keimanan yang mengharuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau marah kepada Yahudi tadi karena Yahudi tadi mensifati Allah dengan sifat manusia. Istirahat itu artinya capek. Capek itu artinya kelemahan. Dan ternyata si Yahudi mensifati Allah dengan sifat tersebut, maka Nabi SAW marah. Baik, jadi inilah gunanya belajar. Agar kita tahu situasi marah yang seharusnya kapan. Orang-orang nggak belajar agama, mereka nggak paham menempatkan marah itu di mana. Menempatkan marah itu situasinya apa. Maka kita belajar jamaah sekalian, agar kita tahu kapan kita menempatkan marah ini. Kapan kita berikan marah ini. Baik, tapi ala kulli hal, bagaimana Anda mengurangi emosi dan marah Anda? Jawabannya, kurangilah dengan membangun sifat halim, dengan membangun kelembutan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Baik, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.